Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, kali ini Romo Begawan akan menjelaskan permintaan. Belum lama ini Romo Begawan dihubungi oleh seorang dari Timur Tengah agar bisa menjelaskan kapan adanya hantu pocong, kuntilanak, dan seterusnya di dunia ini. Nah, di sini Romo Begawan akan menjelaskan bahwa tentang hantu pocong, ilmu ini dijalankan oleh faham ilmu hitam. Ini mengadopsi dari zaman dulu, yaitu adanya makhluk yang mati bisa hidup kembali, yaitu zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim kira-kira hidup tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi. Waktu itu Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ingin ditunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah meninggal. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim diminta membawa 4 ekor burung yang semuanya itu dicincang, dipotong-potong, dan 4 burung itu setelah dipotong-potong itu supaya ditaruh di 4 bukit. Nah, setelah ditaruh di 4 bukit, dalam waktu yang bersamaan Ibrahim supaya meminta kepada Allah agar burung itu hidup kembali. Setelah memohon kepada Allah, ternyata dikabulkan. Nah, setelah itu bukan berarti Ibrahim menguji, tidak, melainkan menambah keyakinan bahwasanya Allah akan menghidupkan makhluk yang telah meninggal. Nah, pada saat itulah diintip oleh jin, oleh setan, yang memang setan ingin mengganggu, menggoda manusia. Nah, diadopsi dari situ oleh jin dan setan tadi, mengadopsi bagaimana orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia, seolah-olah bisa hidup kembali. Padahal itu adalah jin itu sendiri. Dan pada saat itu ada seorang kakek memiliki ilmu yang apabila dibunuh, ya, meninggal dunia, tetapi dia tetap bisa hidup lagi. Oleh faham kelompok pengikut Syekh Siti Jenar, itu dinamai ilmu Pancasona atau rawa rontek, yaitu ilmu yang apabila orangnya menggunakan ilmu itu, walaupun dia telah dibunuh, tetap bisa hidup kembali. Nah, ini diatasi, cara mengatasi itu dengan ilmu yang sama tetapi fahamnya lain, yaitu ilmu, kalau tadi ilmu hitam, ini menggunakan ilmu putih, namanya Waringin Sungsang. Waringin Sungsang itu diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang mengadopsi dari sejarah Nabi Ibrahim dulu. Kembali lagi tentang manusia yang sudah hidup, meninggal, bisa hidup lagi. Nah, pada waktu itu zaman dahulu, ya, karena orang yang bernama, tak samarkan namanya, Dullah. Zaman itu umurnya sudah sekitar 193 tahun. Dalam suatu cerita di Jawa, dia bekas pasukan melawan Belanda.
Ternyata sudah umur sekian, 193 tahun kok nggak meninggal. Nah, akhirnya ditanya oleh anak dan cucunya karena sakit-sakitan, belum pada tahu kenapa. Nah, suatu saat dianggapnya Mbah Dullah tadi meninggal. Setelah meninggal, terus dimakamkan. Sehari, 2 hari, 3 hari muncul Mbah Dullahnya itu. Masih berpakaian yang sudah dipocong tadi. Hanya dibuka mukanya saja. Nah, akhirnya masyarakat gempar. Ternyata Mbah Dullah hidup lagi. Mbah Dullah hidup lagi. Masyarakat, wah, geger. Dikiranya Mbah Dullah itu hidup lagi. Setelah dicek di makamnya, ternyata benar. Makamnya Mbah Dullah tadi sudah terbuka. Nah, sudah dibuka. Akhirnya Mbah Dullah lama-lama sakit lagi. Nah, sakit lagi, meninggal lagi. Begitu pula setelah dimakamkan, sehari, 2, 3 hari, muncul lagi, bangun lagi. Akhirnya secara musyawarah, anak dan cucunya dibawalah, dimintakan pendapat. Bagaimana cara mengatasi setelah Mbah Dullah meninggal tidak hidup kembali. Nah, ini ketemulah dengan seorang kiai. Seorang kiai itu yang sudah mengamalkan, memahami ilmu waringin sungsang yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Nah, caranya setelah itu diberitahukan, nanti kalau meninggal jangan dikubur. Jadi Mbah Dullah kalau nanti meninggal jangan dikubur. Setelah itu benar. Setelah meninggal, berdasarkan nasihat pendapat dari seorang kiai tadi, sarannya untuk sementara ini jangan dikubur, tetapi digantung di atas pohon. Nah, setelah digantung di atas pohon, nanti tidak akan hidup kembali. Itu saran dari orang pintar tadi, ulama tadi. Benar, suatu saat Mbah Dullah tadi meninggal lagi. Setelah meninggal, ya, benar. Menurut saran ulama, tidak dimakamkan, melainkan ditaruh di atas pohon. Dibuatkan tempat di atas pohon yang tidak menyentuh tanah. Karena kalau sampai menyentuh tanah, Mbah Dullah lagi akan hidup kembali. Karena dia memiliki ilmu rawa rontek, atau juga disebut sebagai ilmu pancasona. Nah, suatu saat setelah meninggal, benar taruh di atas pohon. Nah, di atas pohon itu, yang namanya jin setan selalu menggoda manusia. Ya. Jin itu menjelma seperti Mbah Dullah tadi, yang sudah dipocong, sudah diikat, dibungkus kain kafan. Kalau malam, jin itu menyerupai Mbah Dullah mendatangi masyarakat. Mendatangi masa pertama-tama yang datangi keluarganya. Dikiranya pada saat itu datang pocong, dikiranya Mbah Dullah hidup lagi. Geger. Nah, besoknya lagi dicek, ternyata di pohon masih ada Mbah Dullah. Nah, ini lama-lama gempar masyarakat. Besok malam lagi, bukannya keluarganya, tapi tetangganya yang dulu yang pada takjiah didatangi. Dalam satu malam datangi beberapa tempat. Geger, tersiar, Mbah Dullah hidup lagi, Mbah Dullah hidup lagi. Padahal itu bukan Mbah Dullah. Padahal itu jin yang menyerupai Mbah Dullah yang itu sudah dibungkus kain kafan berbentuk pocong. Nah, karena jin sifatnya ingin menggoda manusia, langsung bertebaran. Setiap malam mendatangi penduduk. Akhirnya masyarakat setempat bubar, meninggalkan wilayahnya Mbah Dullah. Konon Mbah Dullah itu dulu, ya,
Nah, hidupnya di desa Weruh, desa Weruh. Ya, namanya desa Weruh. Nah, akhirnya desa Weruh itu kosong dari masalah 3. Namun yang namanya jin bahkan berbentuk Mbah Dullah bukannya 1, bisa beberapa Mbah Dullah, semuanya berpakaian pocong. Begitu. Nah, untuk itulah akhirnya masyarakat sempat menanyakan lagi kepada ulama tadi yang memberitahukan itu harus ditaruh di atas pohon. Akhirnya oleh ulama tadi diatasi. Cara mengatasinya bagaimana? Menggunakan ilmu waringin sungsang. Ya sama-sama ilmu yang bisa meninggal hidup lagi, tapi dengan cara ilmu putih, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya lama-lama Mbah Dullah tadi sudah habis dimakan rayap karena usianya sudah sekian tahun di atas pohon. Nah, setelah itu tinggal kainnya saja. Setelah tinggal kainnya saja, barulah dimakamkan, dikuburkan. Setelah itu sudah tidak ada cerita lagi Mbah Dullah muncul, tetapi jin setan yang berbentuk Mbah Dullah selalu menakut-nakuti orang yang ada di sana. Nah, ini jin atau setan selalu menggoda manusia tatkala manusia itu mau digoda, mau ditakut-takuti. Jadi termasuk saudara semuanya, kalau Anda takut dengan pocong, dengan hantu pocong, Anda akan selalu diikuti oleh hantu pocong. Tapi tatkala Anda tidak takut dengan hantu pocong itu sendiri akan malu tatkala tidak bisa menakuti Anda, tidak bisa mempengaruhi Anda. Itu begitu. Ini pertama-tama turunnya hantu pocong ke dunia ini, ya. Jadi kita semua sudah tahu, bahkan sekarang berkembang adanya kuntilanak juga seperti itu, mengadopsi dari ilmu zaman dahulu yang dikembangkan oleh jin setan melalui perdukunan. Jadi perdukunan mempercayai bahwasanya dia akan hidup kekal, tidak bisa meninggal walaupun sudah dipotong-potong, tapi dengan cara perilakunya menggunakan petunjuk jin, petunjuk setan, yang memang dia akan mendorong manusia menjadi temannya jin, temannya setan. Padahal ingat saudara-saudara, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan engkau berbuat syirik. Jadi tatkala kita mempercayai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kategori perbuatan syirik yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua pemirsa, dalam acara ini Romo Begawan menjelaskan, jangan takut dengan hantu pocong. Tatkala Anda takut dengan hantu pocong, besok akan didatangi lagi. Kalau tidak percaya, buktikan saja. Anda ke tempat sepi, ketemu dengan hantu pocong, Anda takut, besok akan ditemui lagi. Tapi tatkala Anda tidak takut, pocongnya akan malu menakuti Anda. Sehingga Anda akan terbebas dari rasa takut karena hantu pocong. Tentang hantu pocong sampai sekarang pun masih ada, masih berkeliaran di mana-mana. Itu pada dasarnya bukan manusia yang hidup lagi, tetapi jin yang menyerupai orang yang meninggal untuk menakut-nakuti manusia, untuk menakut-nakuti orang yang takut
dengan hantu pocong. Sekian Dur, insya Allah Romo Begawan akan menjelaskan di lain waktu dengan tema yang sedikit berbeda, agar semua pemirsa mengetahui jangan takut dengan hantu pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Romo Begawan.